Jeng 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 jeng. Hey, cakep. Salam guys, sekali lagi saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Saya ditibakan di tempat ini dengan keadaan sukacita walaupun dengan air mata. Di sini saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Sepertinya kasusnya sama ya, takut, dredeg, nggak tahu mau mau berbuat apa, tapi ujung-ujungnya semuanya Tuhan Yesus baik. Saya ingin bersaksi mulai tanggal 6, tanggal 5 saya dengar info tidak terjadi apa-apa buat saya, buat majikan saya, cuma aduh kayak gimana gitu keluarga ilahi, apalagi dengar papi, mami, terus saya lihat story-nya Kak Feli udah dijemput tengah malam itu, ya Tuhan ini gimana gitu. Akhirnya tanggal 6 karena saya ada persiapan untuk pemakamannya nenek sampai tanggal 7 nanti. Dan tanggal 7 itu rencananya kita mau makan bersama setelah acara terakhir dari upacaranya nenek. Tanggal 6-nya sore mulai pagi udah saya nggak lihat HP, saya nggak lihat info-info. Terus dari situ tanggal 6 sekitar setengah jam 3-an saya udah waktu lenggang, saya buka HP saya. Dari situ saudara badan saya udah gemetaran, saya udah aduh panas dingin, saya dengar kasus dari yang kedua dari kasusnya Kak Rinta itu. Terus terus ada berita lagi bahwa di situ dinyatakan tanggal 31-nya tidur di gereja. Aduh, tanggal 31-nya kan saya itu. Tapi kok Kak Devin, Kak Meti kok nggak apa-apa, mereka sudah masuk. Dari situ saya udah nggak tahu mau ngapain, badan sudah panas dan paginya itu memang badan saya itu udah sakit semua. Saya udah ngomong juga sama suci saya pikir saya itu tidur di kasur saudara karena selama 6 tahun, hampir 6 tahun saya di rumah majikan sini saya tidak pernah tidur di kasur. Jadi kalau saya tidur di kasur badan saya itu sakit semua karena biasanya saya itu tidur di papannya sofa gitu. Terus saya lihat berita itu, saya ngomong, aduh ngomong enggak ya, maju mundur. Karena saya sekarang tanggal 6 itu saya bersama anak cucunya nenek saya gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, saya panggil Cece saya ngomong, Cece, eh, saya boleh nggak saya pulang duluan dengan gemetar, dengan ngomong udah gemetar, dengan sambil nangis-nangis. Cece, saya boleh nggak saya pulang duluan? Loh kenapa? Gitu. Akhirnya saya ngomong, di gereja saya ada yang terkena. Dari situ suci saya saudara nggak ada reaksi apa-apa. Terus gimana? Cuma biasa saja gitu. Akhirnya saya ceritakan, akhirnya saya izin saya liupe gitu tes, terus kemungkinan besok hasilnya sudah keluar. Jadi saya terus dilihat, ini udah jam 4, kamu di gedung ini udah hampir 2 jam gitu kan. Saya juga takut karena gedung itu juga juga banyak orang. Saya takut, aduh kalau saya kena itu gimana gitu. Akhirnya saya pulang, saya udah nggak masuk ruangan lagi. Saya pulang dari Northpoint, saya ke Kennedy Town dengan saya lupa nggak bawa jaket saya ada di dalam. Pulang saudara, saya cuma berdoa, saya nggak tahu berdoa saya gimana, cuma saya berdoa berbahasa roh. Saya udah depis-depis gitu ya, saya nggak mau ditempelin orang. Saya setiap jalan itu udah merasa saya ketakutan, saya takut sendiri gitu. Saya orang itu saya udah depis-depis. Akhirnya saya tes swab, saya pulang saudara, badan saya tinggi, uh, dami tes suhu itu tinggi saudara. Dalam perjalanan tadi saya tuh SMS sama Kak Feli, Kak bener nggak ini kasusnya Kak Rinta, bener nggak Kak Rinta positif gitu. Nggak dijawab saudara, nggak dijawab. Terus udah saya pulang, saya panas 39,1 saya tes pertama. Sampai malam itu saya nggak tidur saking panasnya. Lihat Kak Feli yang di live Instagram itu saya sambil sambil nggak tahu berapa selimut yang saya
sampai saya itu tidur di bawah kasur, saudara, kasurnya nenek. Karena kasurnya nenek itu tipis, saya sampai tidur di situ untuk menghilangkan dinginnya saya, tapi nggak empan. Terus sampai sampai jam 4 saudara, sampai jam 4 saya bangun lagi, saya cek lagi, ternyata lebih tinggi, 40,1. Saya minum obat, saya cuma seperti ada pujian gitu yang di Mazmur 23. Saya cuma ya udah sebisa saya sambil gitu saya nyanyi Mazmur 23 itu. Jam 5-nya saudara itu udah turun, udah keringatan. Saya cek 37 udah normal. Tanggal 7-nya saudara, tanggal 7-nya sekitar jam 9 itu Cece karena paginya sudah keluar ngurusin nenek, saya nggak ikut, dan acara makan-makan itu dibatalkan semua karena saya tahu teman saya di gereja ada yang kena, jadi semua acara dibatalkan dan udah nggak kerja, udah sampai beberapa hari dari cucu-cucunya nenek sama anak-anaknya itu udah nggak beraktivitas, dia stay di rumah. Akhirnya tanggal 7, sekitar jam 9 pagi, prosesnya cepat saudara. Prosesnya cepat, terus saya dapat telepon, saya SMS-an, saya hubungan sama Kak Feli, katanya saya mau dikarantina, terus Kak Feli bilang, Hen, badan kamu panas loh. Kalau panas kemungkinan kamu nggak dibawa di karantina, kamu akan dibawa di rumah sakit gitu. Terus saya ngomong sama Cece saya, udah dapat telepon, SMS yang tadi seperti teman-teman dapatkan, saya udah jawab dan itu reaksinya cepet banget. Terus Cece saya ditelepon, dia bilang, Cece saya ini panas. Oh kalau panas telepon di ambulan gitu. Nggak ada 5 menit saudara, ambulan itu tiba. Saya belum ada persiapan, saya pikir oh dikasih waktu seperti teman-teman gitu kan. Terus Cece tuh bilang gini, ini kok ada ambulan ya? Oh mungkin di jalan. Bentar lagi saudara ada telepon. Dibilang Cece kamu cepet turun. Hah? Cepet banget. Jadi apa yang saya lihat di kamar itu saya masukkan di tas, udah plung-plung-plung. Saya keluar saudara, saya nggak dijemput, tapi di bawah itu sebelum saya masuk ambulan itu saudara, saya langsung dipakai topi, saya dikasih sarung tangan, saya udah disemprot-semprot dan banyak orang itu matanya itu gini saudara. Lihat, lihat, dan saya di dalam mobil saya dikasih topi, kasih sarung tangan, itu cara cara ngasihnya itu seperti gini saudara. Cece kamu pakai topi, Cece kamu pakai sarung tangan gitu, seperti kayak aduh, udah kayak kita itu udah ada kayak penyakitnya gitu. Terus sampai mobil saya dicek normal saudara, puji Tuhan 37, sampai di dalam ruangan di rumah sakit saya dicek itu 37 juga, puji Tuhan, dan nggak panas. Padahal saya jam 4-nya pagi tadi saudara, saya sudah memvonis diri saya sendiri bahwa aduh Tuhan ini saya positif, aduh Tuhan ini saya positif. Tapi yang lebih kuat Mazmur 23 saudara, bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Terus jam 4-nya tadi, jam 5-nya tadi, saya kembali perkatakan Mazmur 23 itu saudara. Nah, sampai di rumah sakit saya dicek, saya tunggu dalam ruangan kecil. Sebenarnya banyak cerita lucu, banyak penghiburan yang Tuhan berikan yang membuat saya bisa berkata, saya nggak positif ini Tuhan. Saya sembuh, saya sehat, saya perkatakan yang baik, yang mulia. Pokoknya saya perkatakan yang baik buat diri sendiri. Akhirnya saudara, hasilnya keluar, saya dinyatakan negatif dan saya boleh masuk ruang karantina ini bersama-sama Papi, Mami, Kak Feli, dan puji Tuhan dari majikan reaksinya baik, saya nggak ada makanan, Tuhan pelihara, saya punya teman-teman yang care sama saya. Tuhan Yesus baik. Di sini saya menceritakan yang saya dapat saudara, apapun setiap hari Minggu apa yang kita lakukan, benar-benar yang dikatakan keluarga ilahi itu memang benar-benar saya rasakan. Saya ada dukungan, saya ada masalah, teman-teman saya berdoa tidak pernah berhenti, bahkan sampai saya dengar saya dikatakan positif pun banyak yang nangis, sampai saya nggak tahu, ini kamu gimana?
aduh, pokoknya saya dapat perhatian gitu. Terlebih saya dapat perhatian daripada Tuhan Yesus seperti Mazmur 91 yang sering kita ucapkan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertaimu di dalam kesesakan. Saya ingat Mami bilang gini, Tuhan itu menyertai kita itu tidak dalam keadaan enak, dalam keadaan kesesakan pun Tuhan tetap menyertai kita semua. Sampai hari ini saya buktikan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan Yesus menyertai keluarga ilahi, bahkan sampai ke majikan. Damai sejahtera penghiburan itu turun buat majikan kita semua. Ada satu lagi saudara yang membuat saya gemetaran. Saya di sini udah 2 hari dan waktu majikan mau pulang, saya dengar khotbahnya Papi waktu saya di dalam karantina bahwa kita dimasukkan sini dipersiapkan untuk membawa majikan kita. Dan waktu saya dengar itu, saya dapat telepon dari tempat ini bahwa saya tanggal 12 akan keluar. Terus saya informasikan ke Cece saya udah tanggal 12 sudah mau keluar. Ih, kok cepet banget, saya nggak dapat. Saya masuk sini, saya ikut kamu loh, bukan kamu ikut saya. Masa saya lebih lama daripada kamu? Waktu Cece saya bilang, saya ikut kamu, saya langsung tangkep, saya langsung ingat perkataan Papi bahwa saya akan bawa majikan saya kepada Tuhan Yesus, karena ini doa-doa saya sama kakaknya bahwa Cece saya ini belum mengenal Tuhan Yesus. Saya minta dukungan doa bahwa kita semua akan memenangkan majikan-majikan kita semua yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ini kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dadah.